Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan karuniakan di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Dan pagi yang baik ini sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberikan pemahaman dan pengertian, pengurapan, sehingga kami dapat memahami akan bagian kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu bagian tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu tak ada hidup yang tidak ada masalah. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, tak ada hidup yang tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau menyadari bahwa selagi kita hidup, maka kita akan menghadapi yang namanya masalah. Kita menyadari bahwa berbagai cara dilakukan oleh setiap orang untuk menghindarkan diri dari setiap masalah. Ada berbagai cara yang orang lakukan untuk hidupnya tidak tertimpa dengan masalah. Tetapi mari kita mau belajar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Itu adalah sesuatu yang sia-sia. Karena apa? Karena setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita pasti akan bertemu, berjumpa, dan menghadapi yang namanya masalah. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sebuah kalimat yang harus kita pahami bersama-sama pagi hari ini dikatakan, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita perlu mengerti, kita perlu menyadari bahwa masalah pasti ada. Masalah pasti mendatangi setiap kehidupan kita. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita mau berupaya untuk apa? Mengerti bagaimana sikap kita di dalam menghadapi masalah. Bagaimana respon kita di dalam menghadapi persoalan. Bagaimana reaksi yang benar yang harus kita lakukan dalam menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Nah, pagi hari ini lewat bagian firman Tuhan kita belajar hal yang pertama, yaitu kita harus menghadapi apapun masalah di dalam hidup kita. Sekali lagi, yang pertama yaitu kita harus menghadapi setiap masalah di dalam hidup kita. Tidak ada satu cara yang paling baik yang akan kita lakukan kecuali menghadapi masalah itu. Karena masalah itu akan selalu datang dalam hidup kita. Apapun cara kita menghindari, apapun cara kita melarikan diri dari masalah dan persoalan itu bukan sebuah solusi di dalam hidup kita.
Solusi yang paling baik yaitu apa? Menghadapi masalah sebagai sebuah realita, sebagai sebuah kenyataan di dalam hidup ini. Menghadapi sebuah persoalan, tantangan, kesulitan, kesukaran di dalam hidup ini sebagai bagian dari sebuah keyakinan di dalam hidup kita bahwa itulah cara yang terbaik. Karena dengan kita belajar menghadapi setiap masalah, dengan kita belajar menghadapi setiap tantangan, dengan kita belajar menghadapi setiap persoalan di dalam hidup ini, akan menjadikan kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang apa? Yang akan kuat. Menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang akan kokoh, teguh. Menjadikan setiap pribadi kita akan dimampukan untuk apa? Untuk menghadapi masalah di dalam hidup ini. Kita menjadi orang-orang yang akan apa? Akan mampu mengatasi setiap masalah di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16, Tuhan Yesus sendiri berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus berkata bahwa dalam dunia ini kita akan mengalami penderitaan. Tetapi Yesus juga mau supaya kita sebagai orang-orang percaya menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam keteguhan hati kita. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang akan terus maju menghadapi keadaan-keadaan sesulit apapun. Karena kita yakin bahwa kita akan dimampukan untuk menjadi orang-orang yang menang atas setiap masalah, orang-orang yang menang atas setiap persoalan, orang-orang yang akan tetap teguh berdiri menghadapi setiap pergumulan. Sebab Yesus yang sudah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus yang sudah mengalahkan dunia dengan segala penderitaan, dengan segala pergumulan ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Percayalah bahwa ketika kita terus menghadapi masalah sebagai sebuah realita dan kenyataan, maka kita akan diberikan kekuatan untuk mampu mengatasi setiap masalah. Yang kedua, karena kita menyadari masalah itu akan tetap ada di dalam hidup kita, maka yang kedua yaitu mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, yang kedua, kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu memberikan solusi kepada kita. Tuhan mampu memberikan jalan keluar kepada setiap kita yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, pergumulan di dalam hidup ini, mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuat, tangannya yang penuh dengan kekuasaan. Firman Tuhan berkata
Dia akan menopang setiap kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh bahkan sampai tergeletak. Karena Dia Tuhan yang akan terus menopang kita, mengangkat kita, bahkan memberikan pertolongannya, memberikan mujizatnya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami, biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman yang kami dengar ini akan membawa kami semakin hari kami menikmati akan pertolongan, akan kekuatan, akan kemampuan, akan mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan dan persoalan kami tidak akan takut. Tapi kami akan terus maju. Kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami yakin ada Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di GPDI Narwastu Bima. Kau berkati baik dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, jemaat-jemaat dewasa, bahkan yang lanjut usia. Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Teristimewa berkati iman, kasih dan pengharapan daripada seluruh umat-Mu. Bahwa umat-umat-Mu itu bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, kokoh, teguh di dalam iman, menghadapi apapun keadaan, kondisi kehidupan hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.